Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya Ali 80. Kita di podcast lagi. Ini podcast keempat. Kali ini kita mau bahas tentang karakter orang Arab atau Saudi pada khususnya, karena saya di Saudi. Jadi ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai tenaga kerja di Arab Saudi, juga cerita dari teman-teman yang kebetulan saya temui. Sebagai catatannya, ini bukan seperti di buku-buku sejarah atau di googling. Kalau Anda googling, bukan, ini adalah real pengalaman. Jadi orang Arab itu seperti apa, seperti itu karakternya, seperti itu ya. Dan mungkin juga berbeda antara, mungkin teman-teman berbeda dengan pengalaman saya, atau sebagian orang lain juga berbeda. Dan kalau teman-teman punya pengalaman berbeda, tolong ya komentar ya. Jadi tulis komentar pengalamannya bagaimana. Tapi ini mungkin ya sesuai opini saya, pengalaman dengan orang Saudi. Jadi kalau mungkin orang Saudi dengan orang kita, begini, kita mulainya begini ya. Jadi kalau orang kita baru bekerja ke Arab Saudi itu pasti kaget. Hampir semuanya kaget dengan karakter orang Arab atau orang Saudi. Satu contoh saja, misalkan orang Arab itu bicaranya keras-keras. Jadi seperti marah, seperti itu. Tapi sebenarnya itu mereka dari kecil sudah seperti itu. Jadi orang Arab itu dari kecil itu dibiarkan mengekspresikan apa yang dia ekspresikan. Jadi kalau dia ekspresinya marah, ya dia ekspresikan marah, bentak-bentak seperti itu ya, bentak-bentak. Kalau dia ekspresinya nangis keras, ya nangis keras. Itu dari kecil itu dibiarkan seperti itu. Dan itu memang sudah menjadi kebiasaan mereka, jadi adat istiadat mereka seperti itu ya. Jadi kalau ada istilah, jadi ini anak Arab seperti itu. Anak Arab itu, jadi anak Arab itu kalau orang-orang kita, orang Indonesia, bayangannya itu ya nakalnya minta ampun, lari sana sini, teriak-teriak. Kalau nangis ya seperti itu, nangis-nangis, gulung-gulung atau apa, nggak tahu gitu ya. Nah itu kalau orang Arab ya biasa seperti itu, dari kecil memang seperti itu dibiarkan. Dan bagi mereka ya tidak masalah. Jadi mereka mengekspresikan. Jadi kalau marah ya ekspresinya marah, kalau nangis ya nangis seperti itu. Jadi bahkan ada orang Arab ya udah besar, udah keluarga itu, misalkan dianya takut semut ya, ya dia bisa nangis karena ketemu semut dia nangis seperti itu. Jadi secara langsung gitu, ekspresinya itu secara langsung. Kemudian orang sini, orang Arab, orang Saudi khususnya ya, orang Saudi itu kalau marah ya saat itu marah, tapi setelahnya selesai itu ya. Jadi kalau orang kita mungkin marah, mungkin dipendam, mungkin masih menyimpan, besok masih perasaan perasaannya kalau habis marah itu ya perasaannya kan kikuk atau sebagaimana. Nah orang sini enggak, kadang ada yang barusan marah langsung biasa saja, biasa seperti biasa, tidak ada apa-apa. Dan bicara keras itu dia untuk menekankan sesuatu, biasanya seperti itu. Jadi bukan berarti kalau bicara keras dia marah kepada kita, itu belum tentu seperti itu ya. Jadi ada yang beranggapan wah sukanya marah-marah ini seperti ini, terus dijuluki seperti apa, pemarah seperti itu. Sebenarnya bukan seperti itu. Dan karena memang adatnya berbeda ya. Jadi terus ini, jadi orang Arab itu punya daya ingatnya memang kuat orang Arab. Tapi untuk hal-hal yang mungkin bagi kita itu mungkin sepele ya, misalkan kita beli khubus tamis. Tamis itu roti yang dibakar, ditungku. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya kan ada itu video tentang pas ke tempat tamis, beli tamis itu. Nah itu orang Arab itu bisa merasakan ini tamisnya dari sana. Oh ini tadi kamu belinya bukan dari sana. Itu kan kalau kita tamis itu ya rasanya hampir sama semua ya kan, hampir sama semua. Jadi dia itu kalau dia sudah suka di satu tempat ya belinya di situ terus. Walaupun di dekat rumahnya ada orang jualan tamis, dia akan nyuruh perginya yang lebih jauh lagi
Nah, kemudian kita misalkan kita nakal gitu, bukan nakal ya, kita maksudnya pengen ya udahlah, kenapa sih beli Tamis jauh-jauh itu, kita beli dekat aja. Nah pas kita kasih, dia tahu gitu, oh kamu pasti belinya bukan di sana itu. Kemudian bagaimana apa namanya, kok bisa gitu maksudnya, padahal Tamis tuh rasanya sama semua, hampir sama. Kalau saya saja tidak bisa membedakan ya, Tamis satu dengan yang lain itu ya mungkin ada sedikit perbedaannya, cuman ya hampir-hampir tidak bisa membedakan. Kalau Tamis tuh seperti itu rasanya. Kemudian dia beli apalagi ya, beli korma, contohnya korma. Korma juga begitu. Korma kadang itu milihnya itu kadang sehari kita putar-putar nyari korma itu, kadang dia tidak beli apa namanya, dia hanya nyari yang dia sampai pas, walaupun besoknya beli lagi gitu, besoknya datang lagi terus beli gitu, ketemu yang pas gitu. Padahal kurma kan rasanya ya manis saja, bagi kita kan manis gitu. Nah itu salah satu karakter orang-orang sini tuh seperti itu. Jadi kalau sudah iya gitu masnya. Kalau terus beli apa gitu, beli full itu kalau yang pasangannya Tamis itu full ya gitu. Apa langganannya di sana ya di sana gitu. Kita belikan di tempat lain ya dia tahu gitu, ini full bukan dari sana gitu. Padahal kalau kita yang makan itu rasanya ya sama saja, full atau ya semacam itulah ya. Nah terus kalau misalkan apalagi ya, dia ya mungkin gini ya, mungkin orang Arab itu mungkin bagi kita terbalik-balik bagi kita ya. Kalau kita kan siangnya kerja, malamnya tidur. Kalau orang Arab yang kerja itu pagi juga kerja, terus malamnya juga masih apa namanya, masih beraktivitas sampai malam. Dia tuh tidurnya jam 12, jam 1 seperti itu, padahal besoknya kerja. Nah itu kalau kita tidak apa namanya, tidak bisa mengatur waktu, kadang juga kita nanti capeknya luar biasa. Karena kan ya kalau yang kerja di rumah informal tuh ya bisa jadi 24 jam bekerja kan, dan kita mengikuti ritme mereka ya, kalau tidak terbiasa bisa apa namanya, bisa kecapean. Makanya kita harus bisa ya mencuri waktu lah untuk istirahat sebentar gitu. Makanya kadang tuh kalau teman-teman TKW itu kan, dia kalau pagi bangun nanti terus habis zuhur dia tidur sebentar, itu tidur sejam 2 jam kalau yang dikasih itu. Nah yang kurang beruntung biasanya bisa kerjanya full ya. Jadi yang satu minta ini, satu keluarga itu dia minta ini ya, itu makanya kan satu rumah itu dia mungkin 2-3 pembantu seperti itu. Makanya biar istirahat, mereka aktivitasnya lain gitu ya. Dan apalagi ya, terus kalau misalkan kalau orang Arab tuh kalau sudah nggak mau ya nggak mau, seperti itu. Dia nggak mau ya nggak mau, kalau dia mau ya mau gitu. Jadi istilahnya apa ya, enggak itu kebanyakan seperti itu. Walaupun ya kalau ada oknum orang Arab ya tentu ada 1-2 atau beberapa, tapi sedikit, tidak semuanya, rata-rata tidak seperti itu. Dan apa namanya, kalau orang sini tuh kalau makanya kalau ada orang wanita senyum kepada laki-laki, maka itu jangan gitu masnya. Kalau seorang Arab tuh nganggapnya wanitanya itu gitulah ya, mau sama dengan gitu, mau laki-laki. Kan kalau kita harus senyum ya, orang Indonesia kan ramah-ramah, senyum kalau laki-laki dan perempuan. Kalau sini ya enggak juga, apa namanya, terus ya apalagi ya yang banyak juga sih sebenarnya, cuman saya sulit mendeskripsikannya. Ya itu tadi marah terus kalau dia dia dengan tetangga itu hampir-hampir tidak ada interaksi ya. Kita tidak pernah melihat interaksi antar tetangga, tetapi
kita bisa melihat dia misalkan dia punya sedikit lebih kaya, dia kemudian tetangganya mungkin sedikit lebih miskin tuh, dia biasanya mengantar-antar makanan ke tetangganya, itu membantu seperti itu. Dan juga kita tidak tahu, orang Arab itu juga sedekahnya banyak ya, sedekahnya banyak. Maksudnya kita tidak tahu sedekahnya itu, tapi kalau yang tahu itu, masya Allah, walaupun menurut kita itu orangnya wah seperti itu gitu, wah sukanya marah-marah seperti ini, tapi dia sedekahnya banyak ya. Jadi kadang untuk burung-burung saja dia beri kasih minum. Kalau teman-teman di Arab Saudi pasti pernah lihat di jalan-jalan tuh ada tempat minuman ditaruh di jalan-jalan, kemudian nasi-nasi kering itu ditaruh di jalan, itu mereka dikasih burung, karena kan kalau kita ngasih ke burung itu juga termasuk sedekah juga kan. Itu terus mereka juga ngasih ke orang miskin, mereka ke lembaga-lembaga, dan yang kita tidak tahu itu ya. Walaupun ya nanti perasaan kita wah sama kita pelit, tapi ngasih ke orang lain banyak itu, tapi memang seperti itu orangnya, sifatnya itu. Jadi lain-lain ya, tapi memang lain orang, lain sifat, kita tidak tahu juga mereka bagaimana, tetapi itu yang terjadi ya. Terus apalagi ya, iya kalau orang Arab itu misalkan ya nepuk kepala gini ya, nepuk itu lebih bagus daripada Anda nepuk bokong atau nepuk pantat. Itu kalau nepuk pantat misalkan antar laki-laki itu ya, kalau nepuk pantat itu namanya penghinaan loh. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi yang ke Saudi hati-hati, misalkan baru kerja nggak tahu nanti kan, kalau kita kan biasa aja ya nepuk pantat ke anak kecil itu ya. Nah itu dianggapnya penghinaan. Jadi mending gini, nepuk kepala, maksudnya nepuk biasa gitu ya, bukan mukul. Kalau mukul lain ya. Nah dan sini biasa, kalau nepuk kepala itu biasa. Jadi tidak, kalau kita kan lain, kita nepuk kepala kan rasanya seperti penghinaan seperti itu. Nah, kemudian apalagi? Kemudian kemudian kita biasanya menemui laki-laki yang laki-laki yang bertemu terus cium-cium gitu, cium pipi gitu. Nah, itu adat mereka juga. Jadi kadang kalau kita ketemu orang Arab yang orang sama-sama pekerja ya, jadi orang Arab yang bekerja itu dari Yaman misalkan, itu biasa. Jadi biasa dia cium pipi. Jadi kalau kita belum terbiasa nanti ya kita mana pria dengan pria cium pipi kan lain, tapi orang Arab biasa seperti itu. Jadi walaupun gini-gini aja gitu ya, sebisanya kita lah ya, jangan. Saya juga risih juga kalau orang Yaman itu kadang seperti itu. Memang itu adatnya seperti itu ya. Jadi biar nggak kaget teman-teman. Dan soal itu tadi yang paling umum kalau yang menjadi teman-teman kita atau saudara-saudara kita TKW itu sering salah tangkap itu adalah ekspresi suara. Jadi suaranya keras, kita nangkepnya itu marah, padahal enggak, padahal biasa saja. Orang sini itu biasa. Jadi saudara, antara anak dengan orang tuanya, mereka biasa saja itu bisa keras-keras itu. Jadi ya keras gitu, suara keras, melantangkan suara itu mereka biasa. Bukan berarti melantangkan suara itu marah gitu ya, bukan. Dan apalagi ya. Terus kalau misalkan sebentar saya ingat dulu, saya agak-agak lupa juga ya, Nah sudah ya, apalagi ya kalau misalkan kita sedang lupa saya. Jadi orang Arab itu ya ada tingkatannya ya. Ada yang baik banget dan ada yang jelek banget. Kalau yang
murah hati banget itu kadang kita hanya berkunjung ke rumahnya kita dikasih uang gitu. Jadi ngasihnya juga banyak. Pernah tuh ada misalkan ada cerita juga dari teman-teman itu, misalkan ada orang Arab mengadakan pesta pesta pernikahan atau apa gitu ya. Jadi setiap yang datang supir-supir, pembantu semuanya dikasih uang saku 500. Karena saking kayanya ya. 500 real. 500 real itu ya kali 4.000 aja 2 juta. Padahal yang datang kan banyak. Nah itu diamplopin satu-satu gitu. Banyak gitu. Nah, dan ya seperti itulah. Ada yang baik dan ada yang 1-2 jahat juga ada, dan ya kita harus menyesuaikan kita, pokoknya intinya itu. Jadi kalau mereka suaranya keras itu bukan berarti marah-marah. Jadi pada teman-teman yang mungkin nanti mungkin suatu saat bekerja ke Arab Saudi, semoga ini bisa menjadi informasi. Dan jadi kalau suara keras itu belum tentu marah-marah, jadi biasa saja. Jadi kalau kita tiap hari menghadapinya itu biasa, ya biasa saja. Saya aja sering bertengkar dengan bos saya, majikan saya. Tapi pertama dulu ya iya saya sakit hati, saya masukkan hati. Tapi lama-lama kan saya juga tahu, oh setelah ini kok ini gitu. Jadi setelah marah-marah, selang berapa setengah jam ya sudah biasa lagi, udah nyuruh lagi, sudah biasa lagi. Jadi ya nggak itu apa namanya, nggak seperti kalau diambil hati itu. Misalkan ada cerita misalkan dulu ada orang Indonesia kan pas puasa itu kadang-kadang orang sini tuh kebiasaan juga, mungkin lupa atau ya nggak tahu lah, kebiasaan lah. Pokoknya kalau nyuruh itu deket-deket imsak, misalkan deket-deket adzan itu kebiasaan ya. Jadi ini juga menjadi catatan teman-temannya. Jadi kadang-kadang itu kita ya gitu tuh, kadang-kadang nggak tahu itu. Ada yang seperti itu juga. Dia disuruh mendekati imsak, kemudian disuruh belanja gitu ya. Karena dia belum sahur, makanya dia marah itu kan, dilempar kuncinya gitu. Padahal dilempar kuncinya intinya marah lah, dia marah, minta pulang. Dipulangin sehari itu juga dipulangin, bayangkan dipulangin. Nah, kebetulan yang si tenaga kerja tersebut dia tidak punya tabungan, tidak punya apa, pokoknya ya udah kacau balau. Akhirnya dipulangin ke Indonesia, dan ya itu makanya orang Arab tuh seperti itu. Nah kalau kadang apa namanya miris juga ya, kadang ada yang minta pulang nggak dipulang-pulangin, kadang yang seperti itu langsung dipulangin seperti itu. Jadi di sini tuh serba tidak pasti. Jadi kalau kadang ada yang padahal kan cerita tadi tuh itu temannya udah lama, itu dia udah puluhan tahun juga, mungkin ada 10 tahun, mungkin berapa gitu, suami istri lagi. Nah jadi ya seperti itulah kisah-kisah di Arab Saudi. Jadi karakter orang Saudi itu yang paling pokok itu tadi ya. Jadi kita ya biasa saja. Jadi harus menyesuaikan gitu maksudnya. Jadi jangan terus, pokoknya jangan terus diambil hati. Pokoknya kita ya kalau bahkan ada yang gini ya. Jadi kalau majikannya marah-marah, dia ikut marah-marahin majikan juga ada seperti itu. Orang TKW juga marah-marahin majikan juga ada. Jadi biasa saja, jadi interaksi itu. Bukan marah-marah ya, berarti suara keras ya. Jadi majikannya punya suara keras, terus TKW-nya juga suara keras. Itu juga ada cerita seperti itu. Jadi dan memang kalau suara keras itu cenderung mengintimidasi ya. Jadi kalau tidak kuat mental, makanya terus dia menjadi apa namanya iya gitu ya. Ya makanya kalau iya kita itu dipandangnya setuju saja. Jadi kalau misalkan ada yang takut minta cuti, minta naik gaji, atau minta apa, mereka akhirnya takut tidak berani ngomong. Karena ya itu dipikirnya suara keras dia itu galak, padahal ya enggak, itu kebiasaan sehari-hari. Nah, kelemahan kita itu ya mungkin tidak
sampai atau mungkin tidak diberitahu, atau mungkin pas sebelum berangkat itu tidak dikasih tahu atau dikasih pencerahan seperti itu, saya tidak tahu. Mungkin kalau zaman dulu ya kan langsung berangkat gitu ya. Dan ya memang ya kalau sini tuh karena saking dibebaskan berekspresi itu, kadang anak-anak mudanya itu ya berekspresi seperti ya nakal gitu ya. Apa saya pernah jalan aja di pinggir jalan dilempar botol itu, anak-anak muda yang usil-usil itu. Jadi saking usilnya seperti itu. Dan ya itulah yang paling menonjol, itulah ya kita lihat mereka bicaranya keras-keras gitu di antara mereka. Dan kalau kita lihat yang muda-muda itu ya biasanya bicaranya suaranya keras-keras, tinggi, suara meninggi gitu. Dan itu sudah biasa. Nah, jadi teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mau kerja ke Arab Saudi, yang seperti itu, yang belum tahu di Arab Saudi seperti apa. Tapi alangkah baiknya ya teman-teman, kalau misalkan itu ya mencari informasi dulu, tanya-tanya dulu. Kan ada di Facebook, ada grup TKI di Facebook juga ada. Kalau misalnya teman-teman cari juga banyak. Nah, kita bisa cerita mungkin di tetangga atau saudara-saudara yang pernah ke Arab. Mungkin Anda bisa bertanya seperti itu. Tapi ya itu, kita harus, pada intinya itu kita harus kenal karakter, atau biar kita bisa memahami gitu. Jadi biar kita tidak salah sangka. Kemudian untungnya lagi juga kita bisa kita bisa membela diri gitu, maksudnya membela dalam artian kan kalau orang sini kita diam saja itu menganggapnya ya kita iya saja. Jadi kalau kita nggak ngomong itu, bahkan kalau habis kontrak itu kita harus 6 bulan sebelumnya kita harus ngomong, nanti bulan ini saya habis kontrak gitu. Dibiasakan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus berani itu. Karena beberapa pengalaman juga, biasanya orang yang berani berargumen itu dia cenderung lebih baik dalam artian mungkin dia bisa dengan mudah dapat cuti, dia bisa mudah mendapatkan naik gaji itu. Yang penting dia berani mengutarakan isi hatinya itu. Tapi kalau hanya diam saja ya dianggapnya kita iya saja. Jadi terus saja, bahkan ada kasus yang berpuluh-puluh tahun gak dipulang-pulangkan seperti itu. Makanya karena mungkin ya itu tadi, kita kurang pembekalan atau apa, saya kurang tahu, tetapi kenyataannya seperti itu. Dan ya itu saja teman-teman ya. Terima kasih. Semoga sedikit opini info ini membantu teman-teman semuanya di podcast kali ini. Wassalamualaikum. Ciao.